Mei 2002 hingga Maret 2013. Hal ini diketahui dari dakwaan terhadap Rafael yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu 30 Agustus. Keduanya diketahui memperoleh keuntungan besar dari wajib pajak setelah Rafael dan Ernie mendirikan PT Arta Mega Ekadana atau PT Arme pada 22 April 2022. Dalam praktiknya, bisnis Rafael dan istrinya memberikan layanan sebagai konsultan pajak. Bahwa perbuatan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Megatorondek yang menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sebesar 16.644.806.137 rupiah haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai pegawai negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban terdakwa. Satu unit helikopter penyelamat kebakaran jatuh di sebuah apartemen di Florida, Amerika Serikat dan menewaskan 2 orang. Sesaat lagi di Berita Utama. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kita rasa Italia sebenarnya. Waffle! Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Waffle. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih? Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Slay terus. Gak nempel di gigi. Slay olay. Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo.
Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Cuma kamu yang bisa. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di counter terdekat. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Saudara, akibat saling berkejaran, seekor kucing milik warga terjebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Pemilik kucing dan warga sempat berusaha mengevakuasi secara mandiri dengan menggunakan ember, namun berulang kali gagal. Usai mendapat laporan, petugas Damkar Klaten segera datang dan turun ke dalam sumur dengan dilengkapi peralatan pernafasan untuk menghindari gas beracun. Kucing tersebut berhasil diselamatkan dalam waktu 1 jam dan sudah diserahkan kepada pemiliknya. Sebuah helikopter penyelamat kebakaran jatuh di atas sebuah apartemen di dekat Pompano Beach Air Park, Florida, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Akibatnya 2 orang tewas dalam kecelakaan ini. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Arizona Gali. Dan saya masih Tertarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Saya masih Tertarigan. Sampai jumpa. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kalah. Lapar sih. Aha! Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Katanya mau nyalon? Mohon doanya, saya akan nyalon di... Ya, kita tunggu aja kabarnya ya nanti ya. Pokoknya untuk info lebih lanjut, tunggu aja nanti di Barbershop Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh
Diduga berupaya menghindari warga yang menyeberang, 2 bus bertabrakan di jalur Geneng Ngawi, Jawa Timur. 3 orang termasuk 2 sopir meninggal di lokasi. Kepolisian dan Interpol menggerebek markas sindikat penipuan love scamming atau penipuan berkedok asmara melibatkan warga negara asing. Modusnya dengan mengirimkan video asusila maupun video love scamming untuk memeras para korban. Kapolres Dairi diperiksa Propam Polda Sumatera Utara karena diduga memukul anak buah. Disebut pemukulan dipicu karena korban tak menjawab panggilan Kapolres melalui handy talkie. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penanganan polusi udara di Jabodetabek. Jokowi mengaku sudah menginstruksikan menindak tegas industri nakal yang ikut menyebabkan polusi udara. Publik masih menanti siapa sosok capres pilihan Presiden Joko Widodo. Sejauh ini Jokowi masih mesra menggandeng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Halo, selamat siang saudara. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang juga menyoroti penanganan kebakaran di TPA Sari Mukti, Bandung, Jawa Barat yang sudah memasuki hari ke-13. Selain itu, simak pula informasi soal upaya mencegah stunting. Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah memanen padi varietas Protani Protangguh. Padi ini diyakini kaya protein karena ditanam memakai pupuk organik. Bersama saya Glenis Oktania. Dan saya Harjuno Pramundito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kecelakaan tunggal truk terjadi di Kecamatan Ayah, Kebumen, Jawa Tengah. 5 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat truk terguling masuk jurang. Dari keseluruhan 43 korban, 14 orang alami luka berat, 22 luka ringan, dan 5 orang meninggal dunia. Korban luka berat dirawat di Rumah Sakit PKU Gombong, Kebumen. Satinem merupakan salah seorang penumpang mengaku tidak tahu pasti penyebab awal kecelakaan. Saat kejadian, Satinem duduk bersama sekitar 50-an penumpang di bak belakang truk. Akibat kejadian ini, saudara, Satinem mengalami luka patah kaki sebelah kanan. Sebuah truk yang mengangkut puluhan orang terguling di jalan menanjak dan masuk jurang pada Rabu malam. Menurut saksi mata, sopir truk tak bisa mengendalikan kendaraannya saat berpapasan dengan mobil lain. Namun karena jalan yang sempit, truk berusaha minggir dan mengurangi kecepatan. Namun justru berjalan mundur dan masuk jurang. Ya, memang kecelakaan ini akibat truk itu naik di tanjakan di wilayah Gendang ya, di Gendang Kecamatan Ayah, itu di tanjakan, tetapi tidak bisa mengendalikan. Jadi sempat direm, tetapi tidak mampu mengendalikan kendaraannya, sehingga dia truk itu mundur kemudian mungkin terguling masuk ke pekarangan masyarakat di sana, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Dan sekarang kegiatan yang dilakukan kepolisian adalah memantau dari para korban, kemudian juga mungkin sambil ya, karena supirnya sendiri juga masih kondisi di rumah sakit, masih dalam perawatan, kita juga melakukan pengawasan kepada supirnya. Informasi terkini soal kecelakaan truk di Kebumen, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Hantoro Wibowo. Selamat siang Hantoro, bagaimana kabar penumpang yang terluka dan boleh Anda ceritakan juga sebenarnya siapa saja dan rombongan ini sebenarnya mau kemana dalam peristiwa ini? Selamat siang, jadi rombongan ini merupakan dari puluhan ya, hampir dari
dari sejumlah keterangan sejumlah saksi ada sekitar 50-an, hampir 50-an warga yang ikut menumpang di belakang truk ini ya. Ini rombongan warga desa Ayah yang berniat untuk istri dari kepala desa yang sedang dirawat di rumah sakit PKU Gombong. Nah ini kemudian pulangnya hampir 100 km dari tempat tinggal mereka terjadi kecelakaan naas ini. Jadi ironis memang rombongan ini berniat untuk dari kepala desa mereka, tetapi belum sampai ke rumah mereka, justru mereka harus balik ke rumah sakit PKU Gombong menjalani perawatan akibat kecelakaan ini. Oke, baik, nampaknya audio Hantoro kurang jelas. Saya tegaskan kembali bahwa rombongan ini mau menjenguk istri kepala desa yang sedang sakit di rumah sakit, namun dalam perjalanan pulang justru masuk jurang. Dan Hantoro, sejauh ini bagaimana penyelidikan polisi? Jadi saat ini semalam sudah dilakukan olah TKP dan pagi tadi juga sudah dilakukan evakuasi terhadap truk naas ini. Polisi sudah mengambil keterangan jumlah saksi ya, di baik sopir maupun saksi para penumpang. Ya, sopir sendiri saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh sedang dirawat di Rumah Sakit Amanah Sumpiyuk, Banyumas. Sedangkan sebagian besar penumpang dirawat di Rumah Sakit PKU Gombong, kemudian ada yang di Rumah Sakit Bowangi dan di sejumlah puskesmas terdekat. Lenis. Oke, Hantoro, boleh Anda jelaskan secara singkat kembali bahwa berapa jumlah korban yang luka dan juga meninggal dunia atas peristiwa ini? Ya, dari 43 korban yang mengalami luka, 43 korban keseluruhan, 5 diantaranya meninggal dunia, 3 diantaranya meninggal di lokasi, 1 orang meninggal posisi di jalan, kemudian 1 di rumah sakit. Kemudian ada 14 orang yang mengalami luka berat dan masih dirawat di rumah sakit di jumlah IGD. Kemudian ada sebagian yang sudah diizinkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hantoro Wibowo langsung dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan saudara, hingga Kamis siang, polisi masih kesulitan memindahkan 2 bus yang terlibat kecelakaan maut di Ngawi, Jawa Timur. Arus lalu lintas pun diarahkan sementara melalui jalur alternatif dan jalur tol. Kamis siang, 2 badan bus antar provinsi yang terlibat kecelakaan masih berusaha diderek oleh Satlantas Polres Ngawi. Petugas mengalami kesulitan lantaran kondisi bus yang rusak parah. Bus POEK mengalami kerusakan di bagian depan, sementara bus Sugeng Rahayu atapnya rusak dan melintang di Jalan Raya Desa Tambakromo, Kecamatan Geneng, Ngawi. Akibat kecelakaan, saudara, 14 penumpang bus terluka. Sementara 3 orang, yakni 2 sopir dan 1 warga meninggal dunia. 14 korban adalah penumpang bus dan 1 pejalan kaki. 17 ya, dan 2 supir, jadi totalnya ada 17. 14 ini disinyalir sebagai penumpang bus, 1 pejalan kaki dan 2 adalah supir bus. Kemudian laporan terakhir tadi untuk supir bis, dua-duanya meninggal dunia dan pejalan kaki juga meninggal dunia. Jadi totalnya ada 3 korban meninggal dunia. Sedangkan yang lainnya saat ini sedang dilakukan perawatan di RSUD Gedeng dan di RSUD Ngawi. Kecelakaan maut antara bus dengan bus terjadi di jalur Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Kamis dini hari. Kecelakaan diduga terjadi ketika 2 bus yang datang dari arah berlawanan dan menghindari warga yang tengah menyeberang jalan hingga kedua bus saling bertabrakan. Korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan juga RSUD Ngawi, dan kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ngawi.
Lalu bagaimana penanganan korban dan penyelidikan polisi pasca kecelakaan yang terjadi? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Arif Hidayat di Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang, Arif. Hingga siang ini proses pemindahan badan bus apakah masih berlangsung dan bagaimana penyelidikan sementara dari polisi? Apakah sudah diketahui penyebab kecelakaan? Ya, selamat siang Glenis dan saudara. 30 menit yang lalu, 2 bangkai bus yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Gendang Ngawi ini sudah dipindahkan ke pinggir jalan raya dengan melibatkan 3 mobil derek sekaligus. Akan tetapi 2 bus ini hingga siang ini masih belum dibawa ke unit Laka Lantas Polres Ngawi karena dijadwalkan siang ini akan ada olah tempat kejadian perkara dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Untuk sementara waktu, jalur arteri di tempat kejadian perkara ini sudah dibuka di 2 arah yang sebelumnya sempat ditutup selama 8 jam. Dapat kami informasikan bahwa arus lalu lintas untuk perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di ruas arteri Magetan dan Ngawi ini sudah bisa dilalui, akan tetapi siang ini dijadwalkan akan ditutup untuk sementara waktu guna dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur. Ya, siang ini rencananya akan ada olah TKP. Lalu bagaimana kondisi 14 korban luka yang saat ini masih dirawat? Lenis dan saudara, belasan orang yang merupakan 2 penumpang dari 2 POs bus hingga saat ini masih dirawat di 2 rumah sakit di Kabupaten Ngawi. Beberapa di antaranya kondisinya dilaporkan membaik dan beberapa juga dikondisikan dalam keadaan kritis begitu, Glenis. Akan tetapi hingga saat ini polisi masih meminta keterangan dari sejumlah saksi dari penumpang maupun dari kru bus yang dapat dimintai keterangan sementara karena mengingat pada proses pada saat kejadian maksud kami beberapa penumpang bus yang menjadi korban kecelakaan ini sedang tertidur begitu, Glenn. Baik, sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan juga rencananya siang hari ini akan ada olah tempat kejadian perkara. Terima kasih Arif Hidayat langsung dari Ngawi, Jawa Timur. Saudara, sebuah truk kontainer bermuatan beban lebih dari 12 ton terperosok ke parit dan menabrak pagar masjid di jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan diduga disebabkan karena sopir mengantuk hingga tak melihat ada kendaraan lain. Truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal di jalur utama Pantura, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Bagian depan truk kontainer menabrak pohon hingga hancur dan terperosok ke parit. Sopir dan kondektur mengalami luka ringan di bagian kepala, kaki, dan tangan. Bagian belakang truk yang melintang di jalan membuat arus kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta tersendat. Truk kini dalam proses pemindahan oleh Gakum Polresta Cirebon. Truk kontainer yang bermuatan kurang lebih 12 ton. Belum diketahui barang itu apa. Penyebab kecelakaan ini dari pihak supir mengantuk. Mengantuk. Betul, ngantuk. Ini evakuasi kebetulan sudah ditangani langsung oleh pihak Gakum dari Polresta Cirebon. Kebetulan sampai saat ini juga sudah hadir, tinggal mendatangkan alat berat untuk mengangkat kendaraan tersebut. Kepolisian dan Interpol menggerebek markas sindikat penipuan love scamming atau penipuan berkedok asmara melibatkan warga negara asing. Modusnya dengan mengirimkan video asusila maupun video love scamming untuk memeras korbannya. Kapolres Dairi diperiksa Propam Polda Sumatera Utara karena diduga memukul anak buah. Disebut pemukulan dipicu karena korban tak menjawab panggilan Kapolres melalui handy talkie. Buat 2 Wilgos cuma ada 1 kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good.
Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Will Goes Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Yang mulia, ini handphone aku nih kenapa belakangan nih kok suka panas ya? Panas kan? Ini yang mulia maksudku. Ini handphonenya dia jadi cepat habis baterai terus apa lemot. Kau tengok lah itu. Lagi apa lah dia itu? Oh, nih kayaknya kakak ini kayak aku nih. Dia ini pasti dapat WhatsApp dari orang yang nggak dikenal terus kata WhatsAppnya itu klik link ini pasti dapat promo besar. Dikliknya pula di sembarangan. Emang kenapa aku klik juga? Orang-orang yang suka ngeklik sembarangan macam kalian ini yang rawan kena malware. Kau lihat HP-nya tuh, jadi lemot, jadi cepat panas, baterai cepat habis. Sama kayak HP-mu kan. Kemungkinan ini kalian udah kena jebakan malware. Hidup yang mulia. Makanya jangan suka asal klik sembarangan. Mulai sekarang kita harus lebih aware sama malware. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Buat dua Wilgos cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Terbukti bikin masakan looks good, taste good. Hitam kecapnya pekat. Smooth meresap, caramelize-nya bikin lapar. Wow, ngebers di mulut. Manis gurihnya lumer di lidah. Lo wajib coba. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Pokoknya Will Goes Approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Sebanyak 88 warga negara Tiongkok pelaku love scamming alias penipuan berkedok asmara ditangkap di Batam, Kepulauan Riau.
Dugaan sementara, pelaku menyasar korban di Tiongkok namun bermarkas di Indonesia. Polisi masih mendalami apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Polda Kepulauan Riau bersama Divisi Hub Interpolri dan Interpol menggerebek sebuah gedung di kawasan Kara Industrial Park Batam. Gedung ini diduga jadi lokasi server judi online dan love scamming atau penipuan berkedok asmara. Dari hasil penggerebekan, polisi menahan 88 warga negara Tiongkok dan menyita sejumlah alat elektronik sebagai barang bukti. Polisi menyebut modus yang dilakukan yaitu dengan mengirimkan video asusila maupun video scamming untuk memeras korban. Dugaan sementara pelaku menyasar korban asal Tiongkok. Namun, Polda Kepulauan Riau masih mendalami apakah ada warga Indonesia yang menjadi korban. Dari hasil komunikasi kami itu lebih banyak adalah karena memang ke-88 pelaku ini adalah asli warga negara asing yang berasal dari Tiongkok atau dari China. Tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga yang menjadikan korbannya adalah warga masyarakat atau warga negaranya sendiri yang dari China. Dan ini selalu dia melakukan, ada yang berfungsi berperan sebagai membuka suatu jaringan komunikasi, kemudian nanti setelah ada yang sebut korban, baru ada yang pemerasan. Iya, artinya target korbannya adalah warga negara Tiongkok yang berada di Indonesia atau yang berada di Tiongkok? Yang di Tiongkok. Singkat saja Pak Pandra, sudah adakah informasi terkait ada atau tidaknya korban berasal dari warga negara Indonesia? Singkat saja. Ini, ya, dari data yang kami dapat, tentunya ini perlu pendalaman atau namanya penyelidikan secara mendalam, karena kami juga melibatkan dari kepolisian China. Love scamming merupakan jenis penipuan di mana pelaku memanipulasi korban secara emosional melalui hubungan romantis. Adapun modus yang kerap dilakukan penipu berkedok asmara di antaranya. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjaring korbannya dengan memasang foto semenarik mungkin. Setelah korban tertarik dan termakan janji manis, pelaku love scam melancarkan aksinya meminjam uang dengan berbagai alasan dan kemudian menghilang. Pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persada menyebut sebagian besar korban love scamming adalah perempuan. Sebenarnya mereka nggak langsung ngirim video seks atau video porno gitu, enggak. Video asusila begitu. Love scam itu modusnya adalah dia melakukan pendekatan secara emosional gitu dengan korbannya. Kita lihat yang ditangkap sebagian besar adalah laki-laki. Artinya apa? Korban yang paling gampang terkena love scam ini adalah perempuan, termasuk juga di Indonesia. Hampir sebagian besar korban Indonesia itu adalah perempuan gitu. Ada yang masih belum beristri, belum bersuami gitu, tapi lebih banyak yang sudah bersuami gitu. Per Januari 2022, PPATK mencatat ada 12 kasus love scam dengan nilai kerugian 6,2 miliar rupiah. Kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita untuk jangan mudah percaya berkenalan di media sosial, apalagi memberikan data pribadi, termasuk data keuangan. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan informasi soal kasus love scamming atau penipuan berkedok asmara di Batam, Kepulauan Riau akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Mabes Polri. Tifal, bagaimana sebenarnya awal mula terbongkarnya kasus ini? Kasus ini muncul ke permukaan lalu kemudian dilakukan penyelidikannya oleh otoritas kepolisian. Ini berdasarkan hasil kerjasama operasi atau joint operation antara Polda Kepulauan Riau bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Otoritas Kepolisian Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Saat itu dicurigai ada bentuk komunikasi dan transaksi mencurigakan yang terdeteksi pada awal 2023 sampai akhirnya dilakukan penyelidikan bersama. Dan pada akhirnya di tanggal 29 Agustus 2023, polisi di Batam, Kepulauan Riau melakukan penggerebekan dan didapatilah 88 orang dalam satu kawasan industri di Batam, Kepulauan Riau yang terlibat dalam kasus penipuan berkedok love scamming ini. 88 orang itu rinciannya 83 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, keseluruhannya merupakan warga negara Tiongkok, dan disebut pula bahwa seluruh korban yang diincar walaupun kemudian beroperasi di wilayah hukum Indonesia, namun seluruh korban
ini berasal dari Tiongkok begitu. Itu yang disampaikan terakhir kali oleh otoritas kepolisian. Yang juga disampaikan oleh Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Asep Safrudin, seperti yang saya kutip dari Kompas.id, menyampaikan mengapa kemudian memilih kawasan Batam. Ini dipercaya oleh para korban ini untuk memudahkan mereka keluar masuk negara tertentu apabila kemudian dilakukan penggeledahan atau penggerebekan, sehingga mereka memungkinkan di wilayah perbatasan ini bisa berpindah-pindah tempat begitu. Kemudian juga masuk wilayah Batam ini disebut lewat jalur perorangan untuk menghindari kecurigaan dari petugas imigrasi yang berada di Indonesia. Itu dipahami oleh pihak kepolisian sejauh ini. Barang-barang sitaan apa saja yang kemudian didapatkan polisi, kebanyakan dalam bentuk barang elektronik seperti 948 unit ponsel dan juga 3 unit laptop, serta didukung dengan beberapa dokumen lain yang saat dilakukan penggeledahan yang berlangsung pada 29 Agustus 2023 lalu. Yang masih akan dicatat sejauh ini atau masih dipahami oleh pihak kepolisian sejauh ini, masih belum ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kasus penipuan berkedok love scamming ini. Gladys. Baik, lantas juga bagaimana pengembangan, apakah ini juga termasuk dalam sebuah sindikat untuk pelakunya adalah warga negara asing, Tifal? Yang dipercayai polisi demikian, bahwa ini masuk dalam jaringan internasional yang sebetulnya tidak hanya ditujukan untuk korban yang berasal dari warga negara Tiongkok, tapi juga warga negara Indonesia. Tapi yang dipahami oleh pihak Polda Kepulauan Riau, sejauh ini belum ada laporan WNI yang ikut menjadi korban dalam kasus ini. Terakhir yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, Kombes Nasriyadi, bahwa kerugian korban ini ditaksir mencapai angka 10.000 yuan, angkanya setara 22 miliar rupiah. Tapi belum dirinci berapa banyak korban yang terjerat dari tindakan 88 orang warga negara Tiongkok yang beroperasi di Batam ini dengan modus penipuan berkedok love scamming ini. Modusnya sendiri disebutkan bahwa mengirimkan video berkonten asusila atau love scamming dengan tujuan untuk memeras korbannya, saat kemudian konten ataupun juga memanfaatkan media sosial untuk memasang foto menarik, kemudian menjerat korbannya, barulah kemudian dilakukan upaya pemerasan dalam tanda kutip kepada korbannya dengan alasan-alasan tertentu. Itulah kemudian dicoba diupayakan oleh para pelaku ini untuk memeras para korban yang ditargetkan. Sejauh ini masih dari warga negara Tiongkok. Apakah kemudian ada tindak lanjut untuk pendalaman lagi kasus ini dari otoritas Kepolisian Negara Indonesia? Dari yang terakhir kali saya pahami dari Kadif Humas Mabes Polri menyampaikan bahwa ini masih akan tetap digali informasinya, terlebih dari otoritas kepolisian daerah Kepulauan Riau. Apabila kemudian ada data atau laporan bahwa ada korban dari warga negara Indonesia dari kasus ini, maka tidak tertutup kemungkinan ini akan diusut menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Gladys. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Barreskrim Polri. Saudara, polisi menyita mobil mewah milik selebgram Adelia Putri Salma yang diduga berasal dari transaksi narkoba sang suami. Sejumlah mobil mewah yang disita Polda Lampung dari Adelia Putri Salma diduga dibeli dari aliran dana peredaran narkoba jaringan internasional. Jual beli narkoba diduga dijalankan suami Adelia yang kini berstatus napi kasus narkoba. Adelia ditangkap di Tres Narkoba Polda Lampung Sabtu 26 Agustus. Ia diduga terkait aliran dana narkoba jaringan internasional yang dijalankan suaminya. Pengembangan dari rangkaian kegiatan pengungkapan jaringan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama, menduga aliran dana yang dibelikan berbagai macam barang-barang itu asalnya dari transaksi narkoba. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam di Polda Lampung. Selamat siang Roma, siapa saja saksi yang sudah diperiksa dan akan diperiksa polisi dalam kasus jual beli narkoba selebgram ini? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara, bahwasanya pada hari ini ada sejumlah saksi yang diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Lampung. Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Lampung saat dihubungi melalui via telepon tadi, bahwasanya ada 2 orang begitu saksi yang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pihak Polda Lampung, di mana kedua saksi ini merupakan yang mengetahui baik seharian dari selebgram Adelia ini maupun sang suami Kadapi begitu, yang saat ini masih berstatus sebagai napi begitu. Namun sampai saat ini memang pihak penyidik Polda Lampung masih melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini.
hal ini juga disampaikan oleh Kapolda Lampung pada hari Rabu kemarin bahwasanya memang proses ini perlu pendalaman, mengingat bahwasanya kasus ini cukup menceritakan pihak kami lain gitu dari Polda Banten, Kalseng dan juga negara lain yakni Interpol dari Malaysia dan juga Thailand, mengingat bahwasanya kasus ini merupakan kasus peredaran narkoba jaringan internasional. Jika kita bisa melihat kasus sebelumnya, penangkapan selebgram Adelia ini merupakan dilakukan pada pekan lalu, tepatnya pada tanggal 26 kemarin, dilakukan penangkapan di Kota Palembang, Sumatera Selatan begitu, di mana selebgram ini diduga terlibat jaringan narkoba internasional, di mana Adelia ini, selebgram ini mengalir uang hasil transaksi peredaran atau jual beli narkoba yang dibelikan sejumlah mobil mewah yang berada di saat ini yang berada di belakang saat ini merupakan 6 unit mobil mewah yang disita oleh pihak Polda Lampung. Melihat bahwasanya 6 mobil tersebut mewah, yakni seperti Alphard, Innova, Jaguar, BMW dan juga sedan yang lainnya. Glenis. Baik, rencananya hari ini akan ada 2 orang saksi yang diperiksa untuk mengetahui sebenarnya bagaimana keseharian dari selebgram Adelia. Terima kasih Roma Afria Idam atas laporan Anda. Saudara, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penanganan polusi udara di Jabodetabek. Jokowi mengaku sudah menginstruksikan menindak tegas industri nakal yang ikut menyebabkan polusi udara. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Makan pedas atau gorengan? Adem sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Mini Oreo, cemil terus. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you?
Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Hari, TPA Sari Mukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat masih terbakar. Proses pemadaman menggunakan helikopter waterbombing pun terus dilakukan. Hingga Kamis siang masih ada titik api dan kepulan asap membumbung dari tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti, Kabupaten Bandung Barat. Meski petugas gabungan berupaya maksimal memadamkan kebakaran, namun api masih terus berkobar. Imbas kebakaran TPA ini, semua tempat pembuangan sementara atau TPS di Bandung sudah kelebihan muatan. 4 kabupaten di Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi harus melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadilah di TPA Sari Mukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Selamat siang, Fadil. Seperti apa kondisi terkini kebakaran TPA dan apa yang kini disiapkan oleh pengelola? Ya, Glenis dan saudara, saya dapat laporkan 13 hari sudah kebakaran TPA Sari Mukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di mana hingga siang ini dari total luas 16 hektar lebih yang terbakar di TPA Sari Mukti, baru sekitar 35% yang berhasil dipadamkan di atas atau permukaan gunung sampah. Tetapi hingga saat ini pun petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman baik itu dengan jalur darat maupun dengan jalur udara dengan mengerahkan 1 helikopter waterbombing milik BNPB. Tetapi Glenis, upaya yang telah dilakukan petugas gabungan masih belum membuahkan hasil karena saat melakukan pemadaman banyak kendala yang ditemukan oleh petugas, di mana selain gunungan sampah yang sangat tebal yang mencapai 50-70 meter, hembusan angin dan cuaca terik ini juga mengganggu saat dalam proses pemadaman. Glenis, selain upaya pemadaman kebakaran di TPA Sari Mukti, pihak pengelola TPA Sari Mukti pun sudah sedang menyiapkan lahan sekitar 2 hektar sebagai zona darurat untuk pembuangan sampah di Bandung Raya, di mana memang dampak penutupan TPA Sari Mukti ini membuat seluruh tempat pembuangan sementara di wilayah Bandung Raya terpantau tertutup oleh sampah, sehingga pembukaan zona darurat ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi Bandung Raya darurat sampah. Lenis. Baik, disiapkan 2 hektar lahan untuk bisa menjadi zona darurat sampah untuk mengakomodir sampah-sampah dari 4 wilayah di Bandung Raya. Terima kasih Ahmad Fadilah langsung dari Bandung Barat. Dan saudara, informasi selanjutnya ini terkait dengan lebih dari 1 pekan kebijakan bekerja dari rumah diterapkan. Tapi kualitas udara di DKI Jakarta masih belum membaik. Jumlah pasien infeksi saluran pernapasan atas alias ISPA terus bertambah dan membebani negara. Untuk itu, siap-siap industri nakal sumber polusi bakal ditindak tegas.
Kebijakan work from home yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta sejak 21 Agustus 2023 rupanya belum berdampak signifikan terhadap kualitas udara ibu kota. Hari ini, Jakarta bahkan menjadi kota paling berpolusi di dunia dengan indeks kualitas udara AQI mencapai 180 poin berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQR yang diakses 31 Agustus 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di bawah Jakarta ada Dhaka, Bangladesh, Kolkata, India, Doha, Qatar, dan Hanoi, Vietnam yang semuanya masuk dalam kategori tidak sehat. Pemprov DKI Jakarta pun mengakui kebijakan WFH bagi 50% aparatur sipil negara tidak efektif mengurangi polusi udara. Pasalnya, jumlah ASN Pemprov DKI yang WFH tidak sebanding dengan jumlah karyawan swasta yang beraktivitas di Jakarta. Hanya dilakukan oleh ASN DKI saja, Pemda, dan ini belum menyentuh juga kepada ASN dari kementerian dan lembaga. Memang terlihat atau dirasakan dampaknya juga masih kurang cepat ya, kurang tidak signifikan lah. Nah makanya kami juga berharap baik kementerian maupun usaha yang memang usahanya atau sebagian dari karyawannya bisa melakukan kegiatan kerja dari rumah itu dapat juga menerapkan WFH. Pemerintah mengakui polusi yang semakin menjadi kian berdampak pada kesehatan masyarakat. Jumlah pasien penyakit pernapasan imbas polusi seperti infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, asma, pneumonia, hingga penyakit paru obstruktif kronis atau peradangan paru-paru yang parah kini terus melonjak. Tahun lalu, BPJS Kesehatan bahkan harus menggelontorkan hingga 10 triliun rupiah untuk sejumlah penyakit pernapasan yang mayoritas imbas polusi udara ini. 6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernafasan ini beban BPJS-nya tahun lalu 10 triliun. Ya. Dan kalau ngelihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Ya. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top 3-nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernafasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar 8 triliun. Tak cukup sekadar kebijakan WFH atau larangan membakar sampah. Penanganan polusi udara butuh usaha bersama. Presiden pun memperingatkan, industri nakal hingga PLTU yang punya andil menyebabkan polusi siap-siap ditindak. Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin di rapat sudah sampaikan, kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali. Pemerintah kini juga tengah melobi pemerintah Tiongkok untuk meminjam mobil pemantau kualitas udara untuk mendeteksi sumber polutan, agar pemerintah dapat memilih upaya intervensi dengan kebijakan yang tepat di setiap wilayah. Meski status pandemi telah dicabut, masyarakat kini tetap diminta untuk menggunakan masker, terutama jenis KF94 atau KN95 yang dapat menyaring paparan materi partikulat atau particulate matter PM2,5 yang bisa merusak paru-paru. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Sidang korupsi pengadaan menara telekomunikasi bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika dilanjutkan hari ini. 12 saksi kembali dihadirkan untuk diperiksa. 5.000 lebih anggota Garda Nasional Amerika Serikat diterjunkan untuk penyelamatan warga yang terjebak banjir di Florida. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah
menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang, mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Makan pedas atau gorengan? Aduk sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Nippon Spotless Plus dengan Stain Guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kita rasa Italia sebenarnya. Waffle. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer. Italia. Waffle. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sidang korupsi pengadaan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station atau BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika dilanjutkan. Hari ini dijadwalkan ada 12 orang saksi yang kembali dihadirkan. Para saksi ini merupakan saksi yang dihadirkan pada Selasa 29 Agustus lalu. Mereka hadir untuk 3 terdakwa, yakni mantan Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Yohan Suryanto.
Johnny CS didakwa karena merugikan negara hingga 8 triliun rupiah lewat proyek pengadaan menara telekomunikasi 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 Baktikominfo tahun anggaran 2020 hingga 2022. Sudah ada rekan kami, Putri Oktaviani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Selamat siang, Okta. Ada 12 orang saksi yang kembali dihadirkan dan mereka ini siapa saja sampai harus datang 2 kali untuk bersaksi? Ya, selamat siang Glenis dan juga saudara, benar sekali bahwa sidang korupsi pengadaan BTS Baktikominfo ini kembali dilanjutkan tadi dimulai sekitar pukul 10:46 waktu Indonesia Barat dengan hakim ketuanya adalah Fazal Hendri. Ada 12 saksi yang dihadirkan untuk 3 terdakwa. Mereka ini adalah para petinggi dari perusahaan yang tergabung dalam konsorsium pengadaan BTS. Di antaranya ini berasal dari Huawei, Lintas Arta, PT Surya Energi Indotama, PT Bintang Komunikasi Utama, PT JIG Nusantara Persada, dan Sarana Global Indonesia. Mereka dihadirkan sama seperti pada 29 Agustus lalu untuk terdakwa diantaranya mantan Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian ex-dirut Baktikominfo Ana Ahmad Latif, dan juga tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Kenapa harus 2 kali? Karena memang di tanggal 29 Agustus kemarin masih ada beberapa yang harus digali lagi oleh majelis hakim maupun juga jaksa. Beberapa diantaranya ini adalah soal permintaan adanya komitmen fee sebesar 10% yang tadi juga sempat diakui oleh Direktur Niaga Lintas Arta, yakni Alfi Asman. Saat ini juga tengah digali tadi terkait dengan selisih yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Jadi selisih antara mereka terima dengan yang ditawarkan nilai proyeknya kepada Baktikominfo. Lalu juga bagaimana dalam pengadaan tower BTS ini ada semacam mahar dalam pengadaan power system. Misalnya tadi total ada 75 miliar rupiah yang diserahkan PT Bintang Komunikasi Utama kepada Yusriski, ex-dirut Basis Investment sebagai pemegang pekerjaan power system di semua konsorsium paket 1 hingga 5. 75 miliar tersebut, Glenis dan juga saudara, juga sempat diungkap pada 29 Agustus lalu. Ini diberikan agar Bintang Komunikasi Utama atau PT PKU ini bisa mendapatkan porsi untuk pengadaan pekerjaan power system. Dan uang tersebut tadi diakui diserahkan sebanyak 10 kali melalui transfer. Dan saat ini Glenis dan juga saudara memang sidang masih berlangsung. Jadi memang dihadirkan 12 saksi dan tadi ditanyakan secara acak begitu oleh jaksa. Dan tadi beberapa di antara juga sudah ada yang menjawab. Tapi sampai saat ini juga masih terus berlangsung dan masih didalami beberapa hal tentu terkait dengan tadi komitmen fee maupun juga seputar proyek pengadaan BTS Kominfo. Dan dalam kasus ini, Glenis dan juga saudara, memang diketahui Johnny Plate bersama juga dengan terdakwa lainnya ini merugikan negara sampai 8 triliun rupiah lewat pengadaan proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 sampai 5 di Kemenkominfo 2020 sampai 2022. Total ada 6 terdakwa dalam perkara ini. Sidang masih berlangsung, tentu kita akan pantau seperti apa nanti berjalannya sidang ini. Glenis. Pendalaman terkait dengan dana komitmen fee hingga proyek dalam konsorsium BTS ini masih terus didalami dalam sidang pada hari ini. Terima kasih Putri Oktaviani atas laporan Anda. Saudara, ex-pejabat pajak sekaligus ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang perdana kasus suap dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa Rafael bersama istrinya menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang tindak pidana korupsi Rabu pagi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam dakwaannya, jaksa KPK menyebut Rafael bersama istrinya menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah. Gratifikasi diterima dari sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Penerimaan yang tidak dilaporkan ke KPK itu diduga kuat berkaitan dengan posisi Rafael sebagai pegawai pajak. Diketahui, salah satu perusahaan PT Arta Mega Ekadana merupakan perusahaan konsultan pajak yang dibentuk Rafael dengan Meike istrinya sebagai komisaris utama sekaligus pemegang saham terbesar. Menerima gratifikasi, yaitu menerima uang seluruhnya sejumlah 16 miliar 644.806.137 rupiah melalui PT Arme, PT Cubes Consulting,
PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Bersama istrinya Ernie Meike Torondek, Rafael Alun membentuk 4 perusahaan jasa yang kemudian menjadi konsultan pajak. 4 perusahaan itu digunakan Rafael Alun dan istri untuk memberikan jasa konsultasi pajak kepada para wajib pajak. KPK mencatat, dari PT Arme saja ada 62 perusahaan yang menggunakan jasa Rafael Alun. Dari 4 perusahaan itu, KPK mengungkap Rafael Alun menerima gratifikasi uang 27,8 miliar rupiah. Namun, yang khusus diterima bersama istrinya 16,6 miliar rupiah. Adapun dari tindak pidana pencucian uang, KPK menemukan Rafael Alun menempatkan harta dalam berbagai bentuk sebesar 111 miliar rupiah. Rafael dan istri kemudian diduga menerima gratifikasi dan ditempatkan dalam bentuk harta lain seperti bangunan, tanah, dan kendaraan, menaruh di kotak deposit, serta dialihkan ke rekening pihak lain. Bahwa terhadap seluruh transaksi yang berasal dari tindak pidana korupsi, kemudian terdakwa melakukan penempatan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan, serta pembelian aset berupa tanah, bangunan, serta kendaraan di atas namakan pihak lain. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang ditempatkan ke penyedia jasa keuangan serta dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah, bangunan, serta kendaraan tersebut di atas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya tersebut. Usai dakwaan dibacakan kuasa hukum, terdakwa Rafael Alun bakal mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan jaksa. Sidang eksepsi atau pembelaan Rafael Alun digelar pekan depan, Rabu 6 September 2023. Memang kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi. Di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh majelis hakim bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada formil. Nama Rafael Alun mencuat setelah sang anak Mario Dendi melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Tak hanya menganiaya David, Mario Dendi pun kerap pamer harta di media sosial. Harta fantastis Rafael kemudian ditelusuri KPK akibat ulah sang anak. KPK juga menyita aset berupa tanah dan bangunan milik Rafael Alun senilai 150 miliar rupiah dan juga sejumlah tas mewah milik istrinya. Tim Liputan Kompas TV. 5.000 lebih anggota Garda Nasional Amerika Serikat diterjunkan untuk penyelamatan warga yang terjebak banjir di Florida. Sebagai upaya mencegah stunting, Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah memanen padi varietas Protani Protangguh. Padi ini diyakini kaya protein karena ditanam memakai pupuk organik. Selengkapnya akan hadir usai jeda bersama Herjuno Pramudito. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Don't you wish your
phone was fun like this. Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Video drone di Tampa menunjukkan Bayshore Boulevard dilanda banjir. Beberapa penduduk setempat bahkan memutuskan bermain kayak adalah cara yang baik untuk menghabiskan waktu. 3 jembatan besar termasuk Sunshine Skyway yang melintasi muara Tampa Bay masih ditutup. Bandara di Florida berencana untuk dibuka kembali ketika badai Idalia bergerak melintasi Georgia hampir tidak melebihi status badai. Bandara Internasional Tampa mengumumkan pembukaan kembali untuk penerbangan kedatangan dan penerbangan berangkat serta operasi normal akan dilanjutkan. Sebanyak 5.500 garda nasional dan kru penyelamat mengevakuasi warga yang terjebak banjir akibat badai Idalia dan petugas memblokir atau polisi memblokir lalu lintas ke komunitas pesisir yang berpenduduk lebih dari 500 orang yang terkenal dengan industri perikanan dan kehutanan. Sebanyak 5.500 garda nasional dan kru penyelamat mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Menggunakan mobil truk, satu persatu warga dibawa ke posko pengungsian. Tugas polisi memblokade lalu lintas ke komunitas pesisir yang berpenduduk lebih dari 500 orang yang terkenal dengan kawasan industri perikanan dan perhutanan. Badai Idalia memporak-porandakan sejumlah rumah warga dan membanjiri jalan raya. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak badai mulai membersihkan puing-puing bangunan yang hancur. Sejumlah pohon terbelah menjadi 2, bahkan kencangnya badai juga merobek tanda jalan, penerbangan dan menerbangkan atap dan membuat lembaran logam berterbangan. Sejumlah alat berat juga dilibatkan dalam perbaikan tiang-tiang kabel yang roboh akibat badai.
Sesaat lagi saudara, sebagai upaya mencegah stunting, Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah memanen,kan padi varietas Protani Pro Tangguh. Padi itu diyakini kaya protein karena ditanam memakai pupuk organik. Dari kota Bau-Bau ada juga tradisi unik warga Kelurahan Labalawa. Warga mengarak perahu layar hias yang di dalamnya terdapat aneka macam makanan khas Buton. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Yang mulia, yang tercela. Jangan yang tercela lah yang mulia. Aku kan penasihat ini. Yang mulia itu tahu nggak apa jejak digital, tahu nggak? Kenapa rupanya? Orang-orang yang suka meninggalkan jejak digital tanpa dia sadari. Jadi dia datang ke kafe, cari wifi gratis untuk belanja online. Aduh manis, jangan begitu manis. Harusnya kamu nggak boleh mengakses wifi publik untuk melakukan transaksi belanja online atau mengakses internet banking. Bisa-bisa data-data pribadi sama saldomu diretas. Kita yang mulia. Jangan sampai gara-gara pengen dapat wifi gratis malah berujung miris. Jadi tetap waspada biar nggak kebocoran data. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Diceritakan saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia.
Saudara, kini saatnya menyapa rekan-rekan Biro Kompas TV di daerah dalam cerita Nusantara. Sudah bersiap Wiwi Loresa di Pekalongan, Jawa Tengah, dan Silvian Sakia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Wiwi Loresa yang saat ini berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Wiwi, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang saudara, ada dua sorotan dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Sorotan yang pertama saudara, Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah melakukan panen perdana padi anti stunting. Padi varietas Protani dan Protangguh ini diyakini kaya protein karena memakai pupuk organik dan tidak menggunakan pestisida. Padi anti stunting varietas Protani Protangguh merupakan uji coba perdana yang ditanam di lahan demplot milik Koramil Wonobringgo. Padi Protani Protangguh yang dipanen merupakan kerjasama antara Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dengan Kodim 0710 Pekalongan. Tanaman padi ini kaya akan protein dan sangat bagus untuk dikonsumsi dalam mencegah dan menurunkan angka stunting. Pada panen perdana kali ini, TNI berhasil mengangkut 17 kuintal gabah yang siap dibagikan kepada warga, terutama untuk mereka yang mempunyai balita. Karena padi anti stunting merupakan upaya dari TNI, terutama Kodim 0710 Pekalongan dalam mencegah dan menurunkan angka balita gizi buruk. Luar biasanya bahwa padi ini yang sekarang ditanam merupakan padi organik, jadi tidak menggunakan pupuk-pupuk yang berkimia. Jadi harapannya nanti dengan hasil sekarang kita lihat lagi, kita analisa lagi, kita pelajari, sehingga ke depan hasilnya tentu akan lebih baik dan bermanfaat buat masyarakat. Saat ini varietas padi Protani Protangguh sementara hanya cocok ditanam untuk lahan kering, sehingga tidak bisa ditanam sepanjang musim atau saat musim penghujan. Menurut salah seorang petani yang juga memakai varietas yang sama dengan Kodim, padi yang ditanam hasilnya lebih baik dibandingkan dengan varietas lain. Pakai organik Pak ini, jadi lebih murah. Lebih murah ya? Iya, lebih murah. Biasanya pakai pupuk itu paling enggak itu 1 kintal itu sekintalnya 500, kalau nggak pakai kartu tani kan 500 mas Pak. Dalam panen perdananya itu, Kodim 0710 Pekalongan juga memberikan bantuan berupa sembako kepada balita kurang gizi dan masyarakat kurang mampu. Berharap dengan adanya padi anti stunting yang dipanen perdana bisa menekan angka stunting. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Oke, sorotan selanjutnya saudara, warga berkostum bambu atau sumping mengiringi kirap budaya sumping atau 7 gunungan hasil bumi. Baju yang unik dan indah ini yang terbuat dari bambu menjadi tontonan menarik. Masyarakat Desa Cibuyur, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang menggelar kirap budaya. Ribuan warga di Kampung Kaki Gunung Selamet ini mengarak 7 buah gunungan hasil bumi berisi sayuran dan buah-buahan, ketela, jagung, dan lainnya. 7 gunungan sesuai dengan jumlah dusun di Desa Cibuyur. Arak-arakan dari rumah kepala desa dibawa ke lapangan desa sekitar 3 km, disambut meriah ribuan warga di sepanjang jalan. Setiap dusun juga memperagakan busana dari bambu yang dibuat indah, unik, juga menarik. Baju berasal dari bilah bambu, daun bambu, juga kulit, serta aneka hiasan dari bambu. Bambu juga dibuat untuk aksesoris, seperti ikat kepala, topi, kipas, tongkat, rumah rumahan, dan lainnya, sehingga menambah semarak suasana. Temanya kan kirap budaya ya Pak, menghasilkan untuk Cibuyur itu banyak anyaman Pak. Jadi untuk salah satu simbol dan ikonnya itu anyaman. Dari atas sampai bawah itu. Bangga nggak dengan kostum seperti ini? Bangga banget Pak. Kepala Desa Cibuyur Yoyo Kusdono menyebutkan desanya terus berbenah agar rakyatnya semakin sejahtera. Salah satunya dengan menggelar kirap budaya slumpring atau bambu ini. Hal ini juga agar bisa mewujudkan desanya sebagai salah satu destinasi desa wisata di Jawa Tengah dan mengenalkan di nasional bahkan internasional. Bambu adalah sumber kehidupan warga masyarakat Desa Cibuyur yang untuk membuat anyaman dari bahan-bahan rumah tangga, alat-alat rumah tangga. Ini adalah kesenian dan tradisional Desa Cibuyur tentunya, yang kita membawa ikon slumpring yang dari 2 suku kata, slum sama pring, mainan dengan bambu. Desa yang berpenduduk sekitar 7.000 jiwa ini berada di kaki Gunung Selamet dengan hawa cukup sejuk dan tanah yang subur. Acara ditutup dengan rebutan gunungannya sebelumnya diarak. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah.
Ya, demikian tadi dua sorotan dalam cerita Nusantara dan Biro Kompas TV Pekalongan, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Wiwi Loresa dari Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu kita akan bergeser ke jurnalis Kompas TV Silviansa Kia dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Silviansa, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Juno dan juga saudara. Cerita Nusantara dari Kota Kendari ada dua materi. Yang pertama, Lembaga Permasyarakatan Perempuan kelas 3 Kendari mengajarkan keterampilan merajut benang wol kepada warga binaannya. Selain hasil kerjanya wol kerap dipamerkan, warga binaan juga seringkali menerima pesanan. Inilah aktivitas saat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Kendari. Merajut benang wol menjadi sesuatu yang bisa digunakan dan terbilang indah. Para warga binaan Lapas Perempuan Kendari merajut benang wol dengan begitu lincah. Kecepatan jari tangan dan penuh konsentrasi dari benang wol menghasilkan beberapa benda yang bermanfaat, seperti tas, perhiasan di dinding, sarung bantal, dan lainnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Kendari, Andi Wirdani Irawati, mengatakan, kegiatan merajut benang wol adalah salah satu kegiatan kemandirian yang program andalan di Lapas Perempuan Kendari. Diharapkan kegiatan mereka keluar dari lapas, para warga binaan bisa menjadi modal guna mendirikan usaha. Selama ini hasil kerajinan para warga binaan dipamerkan saat ada event dan juga tidak jarang ada yang memesan dari luar. Banyak kan pelatihan kemandirian kita laksanakan di Lapas Perempuan kan banyak ya Pak. Jadi tinggal mereka bagaimana mereka keluar itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya di luar sebagai modal usaha, modal diri untuk kembali ke masyarakat. Untuk di Lapas Perempuan Kendari, warga binaan tidak hanya diajarkan cara merajut benang wol, namun juga tata cara menjahit, merias, hingga cara membuat kue yang bisa dipasarkan. Saat ini jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Kendari mencapai 100 orang lebih. Silviansa Kia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, selain itu juga saudara, sebuah tradisi unik dilakukan warga Kelurahan Labalawa, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau. Namanya tradisi Kagasiano Liwu, di mana warga memikul perahu di dalamnya terdapat aneka macam makanan khas dari Buton. Tradisi Kagasiano Liwu merupakan tradisi yang sudah berusia ratusan tahun. Kini dilaksanakan kembali setelah 63 tahun berhenti, saat Sultan Buton ke-38, yakni Sultan Muhammad Falihi, mangkat. Tradisi diawali dengan berbagai permainan kuno selama 40 hari, seperti sepak raga menggunakan tempurung kelapa yang dilakukan para perempuan muda. Puncaknya, warga membuat 8 miniatur perahu layar hias dan mengisinya dengan aneka macam makanan khas Buton. Mulai dari ikan bakar, baruasa atau kue kering, telur rebus, hingga pisang satu tandan. Diiringi gendang dan gong kecil, warga mengarak perahu yang panjangnya sekitar 1,5 meter keliling kampung. Apa makna tradisi ini? Menurut Safarudin, seorang tokoh masyarakat, filosofinya yakni perahu akan menghadapi banyak tantangan seperti badai dan ombak. Artinya, masyarakat Labalawa berjuang untuk perubahan dengan berbagai tantangan. Perahu yang 8 itu menunjukkan sebenarnya perubahan peradaban, sehingga di situ kan ada yang bertindak sebagai sultan, ada yang bertindak sebagai bontok gena, bontok kidinga, kemudian pangalasan. Itu kemudian ditambah dengan 4 perahu yang lain itu adalah masyarakat umum yang ditunjuk oleh adat untuk memeriahkan acara ini. Artinya bahwa tidak cukup itu hanya pemerintah yang berperan di dalam pembangunan. Arak-arakan berakhir di makam pendiri Kerajaan Buton, makam Sipanjonga. Usai mengelilingi makam dan pembacaan doa, warga pun menyerbu makanan dalam perahu. Demi melestarikan budaya daerah, tradisi Kagasiano Liwu kedepannya akan masuk kalender tahunan Pemkot Bau-Bau. Devriat Noneke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Ya, baik saudara, demikianlah cerita Nusantara dari Kota Kendari. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Silvian Zakia dari Kendari, Sulawesi Tenggara, dan juga sebelumnya ada rekan Wiwi Loresa dari Biro Kompas TV di Pekalongan, Jawa Tengah dalam segmen Cerita Nusantara. Sesaat lagi saudara, Kapolres Dairi diperiksa Propam Polda Sumatera Utara karena diduga memukul anak buah dan disebut pemukulan dipicu karena korban tidak menjawab panggilan Kapolres melalui handy talkie. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Buat gue cuma ada satu kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Saat penculikan Imam Mashkur yang akhirnya tewas dianiaya, warga sekitar menyebutkan sempat ada keributan di toko kosmetik Imam. Kekasih korban mengungkapkan Imam Mashkur sudah 2 kali diculik dan dirampok, tetapi berhasil lolos. Imam Mashkur yang tewas dianiaya prajurit TNI sehari-hari dikenal warga sebagai penjual kosmetik di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Penculikan Imam pada 12 Agustus lalu sempat menghebohkan warga sekitar. Saksi mata menyebut saat Imam diculik sempat terjadi keributan antara pelaku dan warga. Tetapi pelaku berhasil membawa Imam karena mengaku sebagai polisi. Nah, pas di sini rame, saya lari dari atas. Nah, ternyata si almarhum ini udah didatengin sama 2 orang pemuda. Nah, sempet ribut, saya main otot-ototan tuh, main ribut. Nah, akhirnya dia ada lagi anggota, anak pemuda 2. Nah, dia mengaku saya anggota, gitu. Dan dia bertanya, lu belain musuh negara lo, katanya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Gitu, saya anggota. Nah, pas setelah dia bilang anggota, ya udah saya diam, udah nggak bisa ngapain. Langsung si imamnya langsung ditarik, diseret. Sementara itu, kekasih almarhum Imam Mashkur, Yuni Maulida, mengaku tidak ada hal-hal yang mencurigakan sebelum kejadian penculikan terjadi. Yuni dan Imam hanya membahas masalah pribadi saat berbincang. Namun, Yuni mengaku jika kekasihnya sudah 2 kali diculik dan dirampok namun berhasil lolos. Untuk komunikasi itu seperti biasanya, cuma untuk membahas hal-hal pribadi kami aja. Tapi selama berada di Jakarta, apakah Mas Imam juga sempat menyampaikan ada ancaman terhadap dirinya, Mbak Yuni? Nggak ada, Mbak. Dulu kan sempat disampaikan juga Mbak Yuni oleh Ibu Mas Imam, kalau pernah juga kejadian penculikan pertama tuh ketika tiba di Jakarta. Itu Mbak Yuni tahu? Tahu, berarti waktu udah katanya kan kemarin aku ada dirampok, kata almarhum. Udah almarhum balik. Terus apa saja yang disampaikan almarhum? Enggak, cuma itu aja. Perampokan yang kemarin nggak sampai kayak gini, berhari-hari nggak ada kabar. Kasus penculikan dan penganiayaan Imam Mashkur tak hanya melibatkan 3 prajurit TNI, tetapi juga warga sipil. Polisi telah menahan 3 warga sipil. Seorang tersangka yang merupakan ipar dari prajurit TNI berperan sebagai sopir saat penculikan terjadi. Sementara 2 tersangka lain berperan sebagai penada hasil kejahatan. Kini Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan polisi militer Kodam Jaya sedang menangani kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke Dairi, Sumatera Utara, Saudara. 2 orang anggota Polres Dairi diduga menjadi korban pemukulan oleh Kapolres Dairi, AKBP Reinhard Nainggolan, dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Alasan pemukulan diduga karena kedua anggota tidak menjawab panggilan Kapolres melalui Hendy Taoki. Menurut salah satu korban, Bribka David Sitompul, pemukulan dilakukan saat para perwira tengah piket lapangan di Mako Polres Dairi, Sumatera Utara. Ketika korban dipanggil ke ruang Propam Polres Dairi, korban kembali dipukul oleh Kapolres. Hingga 2 anggota Satintelkam Polres Dairi, yakni Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dairi. Diduga korban dipukul karena tak menjawab panggilan Kapolres melalui Hendy Talkie. Tiba-tiba Kapolres memanggil personil bernama FDB Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, ditampari dengan tanpa alasan yang jelas. Jadi pas giliran saya
mau setelah ditampar saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Renat Nainggolan tidak terima, langsung beliau mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama Kasih Propam. Sementara itu, pasca pemukulan yang dilakukan Kapolres Dairi terhadap anggotanya, Propam Polda Sumatera Utara mulai melakukan penyelidikan. Bid Propam Polda Sumut telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Kapolres Dairi dan 2 anggotanya yang diduga jadi korban pemukulan. Itu ada laporan resminya berarti dari korban, Pak? Kalau kita kan jemput bola. Ada berapa orang korban? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalami. Ada berapa, Pak? Propam sedang mendalami. Informasi awalnya Pak mungkin bisa disampaikan Pak? Belum. Ya, kita belum menerima informasi awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan, Pak? Terkait dengan apanya, itu yang juga didalami oleh Propam. Propam kini tengah menyelidiki kasus ini, termasuk mendalami tindak pemukulan serta motif pemukulan yang dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi saudara, ramainya istilah Konoha dan Wakanda di media sosial dinilai bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan sebagai ketakutan publik untuk mengkritik. Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi, menilai sebaliknya. Kebebasan berpendapat masih aman di Indonesia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kalah, lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Kata orang, gue itu si paling kerja, ting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer
bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafello. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Perusahaan listrik negara memastikan pasokan listrik selama gelaran KTT ASEAN 5 hingga 7 September di Jakarta. Pagi tadi PLN menggelar apel siaga kelistrikan untuk memastikan pasokan listrik selama konferensi tingkat tinggi ASEAN aman. Direktur Utama PLN menyebutkan persiapan mulai dari pembangkit transmisi, sistem operasi hingga teknis. PLN juga memastikan seluruh gardu induk dan transmisi dalam kondisi siap, baik di Jawa maupun Bali. PLN mengedepankan energi baru terbarukan serta menyiapkan 94 lokasi pengisian daya untuk kendaraan listrik para delegasi. Kita mempersiapkan sistem kelistrikan kita untuk dukung KTT ASEAN yang ke-43 di Jakarta. Pertama adalah dari pembangkit kita, seluruh pembangkit pertama kita siapkan semua kondisi pasokan bahan bakar atau energi primer kita sebutnya, baik itu dari gasnya, bahan bakar minyaknya, batu baranya dalam kondisi yang sangat siap. Pembangkitnya satu persatu disiapkan sehingga semuanya dalam kondisi prima. Kemudian kedua, setelah dari pembangkitan, kita juga mempersiapkan seluruh kondisi, baik itu gardu induk maupun transmisi, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di Jawa dan Bali. Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan bekerja dari rumah atau WFH bagi kantor ataupun sekolah 75% selama gelaran KTT ASEAN di Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengurangi kemacetan dan polusi di sekitar lokasi KTT ASEAN. Pemprov DKI Jakarta akan menambah kuota WFH bagi para ASN yang semula hanya 50% menjadi 75%. Kebijakan akan mulai berlaku tanggal 4 hingga 7 September mendatang. Sebelumnya Pemprov DKI sudah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah sebanyak 50% bagi ASN selama 2 bulan sejak Agustus hingga Oktober mendatang. Menghimbau juga kepada seluruh kantor yang ada di lintasan atau venue dari KTT ASEAN ini juga kita harapkan dapat berperan aktif dengan WFH. Di mana kalau untuk Pemprov DKI Jakarta mulai tanggal 4 hingga tanggal 7 September ini WFH-nya tidak lagi 50% tapi sudah 75%. Dan ada beberapa titik lokasi sekolah-sekolah juga nanti juga akan diberikan, akan melakukan proses belajar mengajarnya dari jarak jauh lagi. Ini memang bagian dari upaya kita untuk mengurangi kemacetan, kemudian juga mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Beralih ke informasi lain, Saudara. Bakal calon Presiden Anies Baswedan menilai maraknya penggunaan istilah Konoha dan Wakanda di media sosial menunjukkan ketakutan publik saat menyampaikan kritik. Namun pendapat Anies itu langsung ditepis oleh partai pendukung Presiden Joko Widodo.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengkritik iklim kebebasan berpendapat di Indonesia saat menyampaikan kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia. Menurut Anies, banyaknya warga yang menggunakan istilah Konoha atau Wakanda adalah sebagai bentuk sensor karena takut mengkritik langsung. Anies menyebut ini merupakan tanda-tanda demokrasi tidak sehat. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Ucapan Anies itu langsung ditanggapi PDI Perjuangan Partai Pendukung Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut demokrasi di Indonesia berjalan baik dan tidak ada pengekangan berpendapat di media sosial. Apa ada yang dilarang? Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif. Baru. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua diantaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos juga. Dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Wali Kota Solo yang juga putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka juga tak sepakat dengan Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia. Menurut Gibran, jika benar apa yang disampaikan Anies, media sosial tidak akan penuh dengan caci maki dan hinaan. Gibran menyebut kebebasan berpendapat masih longgar dan bisa disampaikan asal didukung dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak Anies bilang itu? Iya, Mas. Podo lah sih, berarti bukan Indonesia atau Konoha dan Wakanda tuh ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini yang buruk istilahnya kan seperti itu. Jadi kebebasan berpendapat orang masih takut terus. Emang ya takut kenapa? Ya, Bentino neng sosmed juga. Ya itu ya enggak. Pak Wali. Aman kok ya, santai kok ya. Istilah Konoha mulai ramai jadi perbincangan warganet Indonesia pada tahun 2017. Saat itu, seorang santri pesantren asal Malang, Jawa Timur membuat Presiden Joko Widodo bingung. Di laman Facebook resmi Jokowi, ia menanyakan Hokage ke-8 yang ada di anime Naruto. Melalui tagar Jokowi menjawab, santri itu juga menyampaikan harapan positif atas kepemimpinan Jokowi layaknya cerita dalam serial Naruto. Atas jawaban santri itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih dan berjanji akan berusaha maksimal untuk memimpin Indonesia lebih baik. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan hanya di Kompas Siang setelah jeda. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Malkis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa.
Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torrabica cappuccino nomor 1 di dunia. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kembali di Kompas yang saudara, pesan Jokowi jangan tergesa-gesa memilih Presiden 2024, lagi-lagi diulang di hadapan para pendukungnya. Jokowi memberi pesan di tengah keakraban yang dibangunnya untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pekalongan, Jawa Tengah. Di Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo mengajak dua bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hah? Oh banyak tadi. Tanya Bu Jokowi banyak itu. Tentengannya banyak banget. Suka. Kedua bakal capres yang diusung dua partai koalisinya, PDI Perjuangan dan Gerindra ini, unjuk keakraban bersama sang presiden. Selasanya, juga di Pekalongan, Ganjar dan Prabowo bergandengan tangan turun panggung di saat pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah. Tepuk tangan membahana di ruangan Muktamar seiring mereka kembali ke tempat duduk. Ganjar hadir sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Prabowo, Menteri Pertahanan, adalah Ketua Panitia Pusat Muktamar Sufi Internasional. Muktamar dihadiri 73 sufi mancanegara, terdiri dari perwakilan 38 negara di seluruh dunia pada 29 sampai 31 Agustus 2023. Hadirin dimohon berdiri. Di Pekalongan, selama 2 hari berturut-turut, Prabowo dan Ganjar ditampilkan sebagai figur yang kompak bersama Jokowi. Keduanya
ditabiskan publik lewat survei sebagai dua bakal capres yang diusung pemilih Jokowi pada 2014 dan 2019. Dari survei Litbang Kompas pada 27 Juli sampai 7 Agustus, elektabilitas Ganjar adalah 34%. Dari jumlah itu, ada 34,9% dukungan pemilih Jokowi. Elektabilitas Prabowo 31,3%. Dari angka tersebut, Prabowo punya 29,7% pemilih Jokowi. Sementara elektabilitas Anies bakal capres Nasdem yang koalisi Jokowi dan oposisi Jokowi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera 19,2%. Dari jumlah itu, pemilih Jokowi jumlahnya 17,4%. Dengan warisan pemilih loyal Jokowi, Prabowo menempel ketat Ganjar dalam elektabilitas 3 bakal capres. Pada Januari, Ganjar dengan 37% dan Prabowo 25,6%, sementara Anies 21,6%. Lalu Mei, Ganjar 32,6% dan Prabowo 30,2%, dan Anies 19,2%. Tapi, siapa yang mesti dipilih pendukung Jokowi? Lagi-lagi Jokowi berpesan pada pendukungnya tak tergesa-gesa menentukan pilihan. Sebab itu saat urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi. Pesan ini berulang kali diutarakan Jokowi, yang bermula di Magelang saat rapat kerja nasional relawan Jokowi Projo Maret 2022. Di Magelang, Ganjar hadir sebagai undangan. Urusan politik, ojo kesusu sih. Jangan tergesa-gesa, meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Lalu berturut-turut di hadapan relawan pendukungnya yang lain. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, ojo ngantek keliru. Leres boten? Ojo kesusu. Ya, sejak 2023, Jokowi beserta Ganjar dan Prabowo kerap bersama di depan publik, seolah menjelaskan ke masyarakat pemilih bahwa keduanya jadi pilihan sang presiden sebagai pewaris pemerintahannya. Tim Liputan, Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, kecelakaan tunggal truk terjadi di Kecamatan Aya, Kebumen, Jawa Tengah. 5 orang tewas dan puluhan orang luka-luka akibat truk terguling masuk jurang. Dari keseluruhan 43 korban, 14 orang mengalami luka berat, 22 luka ringan, dan 5 orang meninggal. Korban luka berat dirawat di Rumah Sakit PKU Gombong, Kebumen. Satinem, salah satu seorang penumpang, mengaku tidak tahu pasti penyebab awal kecelakaan. Saat kejadian, Satinem duduk bersama sekitar puluhan penumpang di bak belakang truk. Akibat kejadian, Satinem mengalami luka patah kaki sebelah kanan. Ya, memang kecelakaan ini akibat truk itu naik di tanjakan di wilayah Gendang ya, di Gendang Kecamatan Aya, itu ditanjakan, tetapi tidak bisa mengendalikan. Jadi sempat direm, tetapi tidak mampu mengendalikan kendaraannya, sehingga dia truk itu mundur, kemudian mungkin terguling masuk ke pekarangan masyarakat di sana, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Dan sekarang kegiatan yang dilakukan kepolisian adalah memantau dari para korban, kemudian juga mungkin sambil ya, karena supirnya sendiri juga masih kondisi di rumah sakit, masih dalam perawatan, kita juga melakukan pengawasan kepada supirnya. Kecelakaan juga terjadi di jalur Geneng, Ngawi, Jawa Timur pada Kamis dini hari. 2 berlawanan arah saling bertabrakan.
Kecelakaan diduga terjadi ketika kedua bus yang datang dari arah berlawanan dan menghindar warga yang tengah menyeberang jalan hingga kedua bus saling bertabrakan. Akibat kecelakaan, 14 penumpang bus terluka. Sementara 3 orang, yakni 2 sopir dan seorang warga, meninggal. Korban luka kini dirawat di RSU Geneng dan juga RSUD Ngawi, dan kasus kecelakaan ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ngawi. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Glenis Oktania. Dan saya Harjuno Pramudito. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh berdasarkan hasil dari laboratorium forensik Puslapor Bareskrim Mabes Polri ditemukan memang fix 99,99% bahwa anak tersebut memang tertukar. nalurinya yang kuat membuat Siti Mauliah tak putus harap mencari anak biologisnya yang telah tertukar. Eksklusif bersama kedua ibu bayi dalam Rosi, Bayi Kami Tertukar. Kamis 31 Agustus pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sudah jam 13 waktu Indonesia Barat, saat saya Muhammad Syahreza hadir kembali selama 1 jam ke depan dalam program kesayangan kita semua, Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa saudara, ada 3 sorotan utama kami hari ini. Di antaranya kita lihat bersama. Yang pertama, ini dia. Ada atap gedung SD Negeri 2 Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ini roboh. Akibatnya siswa terpaksa belajar di teras luar kelas. Jadi sebelum roboh, ada 3 ruang kelas memang sudah tidak digunakan selama 2 tahun terakhir karena kondisinya juga yang tidak layak. Selanjutnya saudara yang juga jadi sorotan siang ini, ada seorang pria di Surabaya, Jawa Timur dibawa ke rumah sakit akibat luka parah di kepala dan juga perutnya. Korban dilukai dengan senjata tajam oleh istrinya usai bertengkar. Jadi memang beberapa waktu lalu sempat cekcok, diduga terkait dengan permasalahan ekonomi. Dan hingga kini juga masih dalam proses penyelidikan oleh polisi, saudara. Selanjutnya juga jadi sorotan siang ini terkait dengan sweater ikonik dengan gambar domba hitam. Di tengah domba putih yang dikenakan mendiang Putri Diana akan dilelang. Jadi sweater atau pakaian hangat milik Putri Diana ini, saudara, akan dilelang secara online dengan perkiraan harga $80.000 Amerika atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Ketiga informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan di program Sapa Indonesia Siang selengkapnya untuk Anda. Atap gedung SD Negeri 2 Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah roboh. Diduga akibat tiang penyangga lapuk termakan usia sehingga tak kuat menyangga atap bangunan. Tiga atap ruang kelas di SD Negeri 2 Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, roboh pada hari Minggu kemarin. Dan ini membuat kegiatan belajar mengajar terhambat. Dari keterangan pihak sekolah, ruang kelas yang atapnya roboh memang sudah 2 tahun dibiarkan kosong.
lantaran kondisinya sudah lapuk dan mengkhawatirkan. Pihak sekolah sudah mengajukan permohonan perbaikan sejak beberapa tahun lalu. Tetapi hingga atap roboh, perbaikan dari pemerintah tak kunjung datang. Bangunan yang roboh ini semestinya digunakan untuk ruang kelas 1, 4, dan ruang kelas 5. Namun karena kondisinya membahayakan, pihak sekolah terpaksa tidak menempati 3 ruang tersebut. Para siswa harus belajar di teras depan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar secara bergantian. 2 tahun lebih. Nggak ditempati ya? Nggak ditempati. Memang karena kondisinya rusak gitu? Kondisinya rusak parah. Iya. Itu atas inisiatif sendiri apa dari pihak sekolah? Nggak ditempati? Awal mulanya karena ini tangannya pada roboh, terus kepala sekolah bilang nggak boleh ditempati, takutnya nanti ada yang ketimpa atau dan sebagainya. Iya. Terus belajarnya langsung iya. Berarti kekurangan ruang kelas Bu ya? Iya, kekurangan ruang kelas. Terus yang ada berapa ruang yang masih bisa ditempati itu hanya 3, perpus sementara diambil sebagai ruang kelas, kemudian musola juga dijadikan ruang kelas. Belajar di teras sekolah memang tidak nyaman, dan ini pun dikeluhkan oleh para siswa karena merasa tidak memiliki konsentrasi penuh saat belajar. Kalau belajar di mana, Dek? Biasanya di teras, di perpustakaan. Nyaman nggak dia belajar di situ? Nggak nyaman ya? Sudah lama belajar di teras? Minta apa? Cepat diperbaiki. Cepat dibangun. Biar apa sih? Biar belajar nyaman. Pihak sekolah telah melaporkan kejadian tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dan berharap perbaikan segera dilakukan secara bertahap agar siswa bisa merasakan belajar di kelas dengan nyaman. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sapa Indonesia Siang kemarin menayangkan berita mengenai siswa sebuah sekolah dasar di Subang, Jawa Barat yang belajar di musola karena semua ruang kelasnya nyaris ambruk. Jadi Dinas Pendidikan Subang akan memperbaiki sekolah itu pada anggaran tahun 2024 mendatang. Sejak 5 tahun lalu, 6 ruang belajar di SD Negeri Sukatani di Desa Bangkala Mulia, Kecamatan Kalijati, Subang, Jawa Barat, kondisinya rusak dan nyaris ambruk. Situasi ini membuat para siswa pindah belajar di musola, perpustakaan, bahkan tempat parkir. Kondisi SD Negeri Sukatani sudah mendapat respon dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Perbaikan sekolah akan dilakukan pada tahun anggaran 2024 mendatang. Perbaikan sekolah akan menggunakan anggaran pemerintah pusat sebesar 1,2 miliar rupiah. Saat ini, Dinas Pendidikan baru membentuk tim khusus untuk mengecek kondisi sekolah serta memastikan keamanan dan keselamatan para siswa saat kegiatan belajar mengajar. Penuntasan pembangunan di SD Sukatani 2024 dipastikan akan tuntas semuanya. 6 ruang kelas pasti akan kita perbaiki semua tuntas, 1 ruang guru, dan pembangunan untuk lab di sana pasti akan dilakukan pembangunan untuk anggaran 2024. Anggaran dari pusat dari Kementerian DPA nanti. Nah, untuk proses pencepatan, insya Allah kita sedang bermohon ke TAPD untuk pengesahan DPA, diharapkan untuk DAK itu muncul di awal tahun sehingga untuk proses pelaksanaan pembangunan bisa lebih cepat. Bulan Maret kita mungkin sudah bisa running untuk memperbaiki penuntasan di SD Sukatani. SD Negeri Sukatani memiliki 6 ruang kelas yang semua kondisinya nyaris ambruk. Menurut sekolah, kerusakan sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Subang sejak 5 tahun lalu. Karena mengancam keselamatan siswa, sejak 4 tahun lalu, kelas-kelas tidak lagi digunakan. Siswa kelas 3, 4, dan 5 dipindah belajar di musola. Siswa kelas 1 dan 2 belajar di perpustakaan. Sementara siswa kelas 6 belajar di tempat parkir. Siswa belajar di ruangan musola, ruangan perpustakaan, ruangan parkir motor. Itu karena ini gedungnya nggak bisa dipakai karena rusak sama sekali, nggak bisa dipakai oleh siswa-siswa. Jadi kami mengalihkan untuk belajar
Takutnya nanti lagi belajar ada angin, langsung gimana kecelakaannya bisa tertimpa kepada anak gitu. Iya, udah mengajukan, tapi belum ada realisasi gitu. Tapi semua lokal ini rusak, Bu ya? Iya, semua lokal ya rusak. Selain seluruh ruang kelas yang rusak, SD Negeri Sukatani juga kekurangan kursi dan meja untuk belajar. Henry Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Informasi lain, saudara, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur dibawa ke rumah sakit akibat luka parah di kepala dan juga perutnya. Korban dilukai dengan senjata tajam oleh istrinya usai bertengkar. Warga di kawasan Pandugo, Rungkut, Surabaya digegerkan dengan ditemukannya salah seorang warga, yakni M. Soleh, bersimbah darah di dalam rumahnya. Garis polisi telah dipasang di kediaman korban. Pria yang berprofesi sebagai tukang bangunan ini mengalami luka di bagian kepala dan perut yang diduga akibat sabetan senjata tajam. Sementara itu, sang istri ditemukan tergeletak pingsan dengan baju berlumuran darah. Tidak ditemukan luka, hanya ada sebilah pisau. Diduga sang suami menjadi korban pembacokan yang dilakukan istrinya sendiri. Sebelumnya, pasangan suami istri ini oleh tetangga diketahui kerap bertengkar. Ini kan suami istri, informasinya demikian. Sekitar pukul 6.30 tadi. Kemudian kami datang ke TKP dan mendapati di Gang 6, RW 6, Kelurahan Panjangan Sari. Nah ini saat ini kami sedang berada di TKP. Untuk korban kedua belah pihak ini, suami istri ini antara yaitu saudara Soleh dan istrinya saat ini kita larikan ke rumah sakit dulu untuk mendapatkan perawatan. Artinya kedua-duanya luka-luka semua? Informasinya demikian. Kami soalnya datang ke sini untuk korban sama masyarakat sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini kita sudah runtuhkan anggota ke rumah sakit. Dari olah TKP ini masih kita dalami ya. Nanti coba setelah kami dapatkan informasi-informasi kami jelaskan kembali. Korban dan pelaku langsung dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan medis. Sementara itu, untuk memastikan motifnya, Polsek Rungkut berkoordinasi dengan unit PPA Polrestabes Surabaya untuk melakukan penyelidikan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. 2 orang anggota Polres Dairi diduga menjadi korban pemukulan Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nainggolan dan kini menjadi perawatan dan menjalani perawatan di rumah sakit. Alasan pemukulan itu diduga karena kedua anggota ini tak menjawab panggilan Kapolres melalui handy-talkie. Menurut salah satu korban, Bribka David Sitompul, pemukulan dilakukan saat para perwira tengah piket lapangan di Makopolres Dairi, Sumatera Utara. Ketika korban dipanggil ke ruang Propam Polres Dairi, korban kembali dipukul oleh Kapolres. Hingga 2 anggota Satintelkam Polres Dairi, yakni Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dairi. Diduga korban dipukul karena tak menjawab panggilan Kapolres melalui handy-talkie. Tiba-tiba Kapolres memanggil personil bernama Aibda Biri Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, ditampari dengan tamparan yang jelas. Jadi pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Reinhard Nainggolan tidak terima. Langsung beliau mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama Kasih Propam. Sementara itu, pasca pemukulan yang dilakukan Kapolres Dairi terhadap anggotanya, Propam Polda Sumatera Utara mulai melakukan penyelidikan. Bid Propam Polda Sumut telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Kapolres Dairi dan 2 anggotanya yang diduga jadi korban pemukulan. Itu ada laporan resminya berarti dari korban, Pak? Kalau kita kan jemput bola. Ada berapa orang? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya, ini Propam lagi mendalami. Ada berapa, Pak? Propam sedang mendalami. Informasi awalnya, Pak, mungkin bisa disampaikan, Pak? Belum. Ya, kita belum menerima informasi awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan, Pak? Terkait dengan apanya, itu yang juga didalami oleh Propam. Propam kini tengah menyelidiki kasus ini
termasuk mendalami tindak pemukulan serta motif pemukulan yang dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Dua petugas keamanan perumahan di Tangerang Selatan, Banten menangkap seekor ular sanca sepanjang 4 meter. Ular ini ditangkap saat memasuki garasi salah satu rumah warga. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Di dunia yang penuh keterbatasan, kita menolak untuk dikekang. Biarkan faktor X bersinar terang. Ini jalan untuk nyalakan inspirasi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Dua petugas keamanan perumahan di Tangerang Selatan, Banten menangkap seekor ular sanca sepanjang 4 meter. Ular ini ditangkap saat memasuki garasi salah satu rumah warga. Besar sekali. Ya.
Dari rekaman amatir warga ini, tampak dua petugas keamanan berupaya menangkap ular sanca yang terus berontak di perumahan Kencana Loka, Kelurahan Rawamekarjaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Petugas keamanan ini mencoba membantu penghuni salah satu rumah yang mendapati ada seekor ular sanca yang berada di garasi rumahnya. Setelah ditangkap, ular ini pun langsung dimasukkan ke karung. Diduga, ular sanca seberat 15 kg ini berasal dari sungai yang berada dekat dengan perumahan dan sedang mencari mangsa hingga akhirnya masuk ke rumah warga. Pas saya menghapusan tiket, sebenarnya ada warga saya lari kemari, dibilang, "Pak, tolong di rumah saya ada ular." Langsung saya ke sana merekan-rekan, saya menuju ke tempat itu. Pas itu emang ada, benar ularnya ada di bawah keran, dekat mobil, garasi mobil. Sanca batik, panjangnya sekitar 10 meteran, 4 meteran, beratnya 15 kiloan. Bang, ini ular masuk dari mana, Bang? Asal dari mana, Bang? Ini kayaknya dari kali itu, depan kan ada kali ya, ada saluran. Setelah ditangkap, menurut rencana, ular sanca ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Hewan atau ke pecinta reptil untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang Selatan, Banten. Sejak sebulan lalu, ratusan keluarga di Dua Banjar di Kabupaten Jemberana, Bali mengalami krisis air bersih. Warga mulai mengandalkan bantuan dan juga mengantre untuk mendapatkan air bersih, termasuk warga tunanetra. Sebanyak 200 keluarga di Dua Banjar di Kabupaten Jemberana, Bali mengalami krisis air bersih sejak sebulan lalu. Untuk memenuhi kebutuhan, warga menampung setetes demi setetes air dari pipa penyalur air bersih. Namun tidak jarang, air tiba-tiba berhenti mengalir dan warga tidak kebagian. Air tampungan ini sama sekali tidak mencukupi kebutuhan karena sumber air di rumah-rumah telah mengering. Warga pun mengandalkan bantuan air bersih. Salah satunya datang dari Polres Jemberana yang menyalurkan 6.000 liter air bersih. Dari BPBD, dari Pol PP, dari Polres Jemberana. Polres Jemberana itu biasanya setiap berapa hari sekali Pak kirim air bersih sini, Pak? Ini sudah 1 minggu yang lalu nih kirim. Berarti seminggu sekali, Pak? Okay. Tidak hanya dari Polres, bantuan air bersih untuk sejumlah Banjar yang kekeringan juga datang dari BPBD dan Satpol PP Jemberana. Bantuan ini disambut gembira oleh warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih, termasuk Putu Tui, warga tunanetra. Dengan membawa ember, Putu Tui berjalan sejauh 300 meter dari rumahnya menuju tempat pembagian air. Ini terjadi karena sedang tidak ada keluarga atau tetangga yang bisa Putu Tui mintai bantuan. Koordinasi dengan para babin dan juga mungkin masyarakat lain yang memang membutuhkan, kita membantu untuk mendistribusikan air bersih. Jadi hari ini kita ada di Desa Pancardaro dan di Desa Dewasana. Kita itu ada 150 kakak yang kita bantu, dan Babin Kamtibmas juga membantu masyarakat yang memang berkebutuhan khusus. Lantaran jarak rumah Putu Tui dengan tempat penampungan air cukup jauh, personel Polres Jemberana akhirnya membawakan air bersih ke rumahnya. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk Putu Tui dan warga di Dua Banjar. Igede Ardike, Kompas TV, Jemberana, Bali. Ratusan hektar tanaman padi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini terancam gagal panen akibat kekeringan. Selama ini petani hanya mengandalkan waduk Cacaban yang debit airnya terus turun selama kemarau. Gelaran Festival Hantu Lapar Terdampak badai El Nino, ratusan hektar lahan padi di Desa Karangmalang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, kekurangan air. Kondisi ini baru pertama kali dirasakan oleh para petani. Agar padi bisa diselamatkan, para petani berharap pasokan air dari waduk Cacaban ditambah. 1 minggu kemarin nggak keluar. Keluar sama sekali. Langsung harus sekali. Digilirnya berapa hari sekali? Biasanya 3 hari. 3 hari. Mulai Senin, Selasa sampai Jumat. Itu sejak kemarau ini ya? Iya, kemarau ini. Tapi minggu kemarin nggak keluar.
Pak, ini berarti pertumbuhannya gimana Pak? Kurang. Ini kan pendek nih. Pendek. Kekurangan daripada air. Sampai pecah-pecah gini sih Pak. Kemungkinannya panen gimana Pak nanti Pak? Kemungkinannya kurang daripada pendapatan. Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal, ada sekitar 450 hektar tanaman padi yang mengalami kekurangan air. Selama ini, para petani hanya mengandalkan air dari waduk Cacaban. Kalau seperti ini, kondisi kritis seperti ini, sumber airnya tidak ada. Pengisian waduknya airnya berkurang. Berarti ini kritis ya Pak? Kondisinya kritis. Tanahnya kan seperti itu tuh, nggak ada hutan. Kalau penggilirannya sudah berapa lama ini Pak? Penggiliran irigasinya? Seminggu sekali kan. Seminggu sekali. Ya, 2 minggu ke depan ini upaya DWR-nya ditambah. Sementara anggota DPR RI sempat meninjau langsung dan telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai agar bisa menambah pasokan air untuk petani. Hasil koordinasi telah disepakati akan ada tambahan pasokan air sebanyak 1.000 liter per detik selama 14 hari. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Lahan kosong seluas 2 hektar di tengah permukiman warga di Kelurahan Molo Sifat Uwe, Kota Gorontalo terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki oleh polisi, namun diduga terjadi dari puntung rokok masyarakat yang sedang mengambil rumput di lahan itu. Petugas pemadam kebakaran dibantu TNI dan Polri berupaya untuk memadamkan titik api di lahan kosong yang terbakar di dekat permukiman warga di wilayah Kelurahan Molo Sifat W. Angin kencang yang meniup membuat api dengan cepat menjalar ke lahan kosong lainnya. Kebakaran membuat warga yang di sekitar lokasi panik. Pasalnya, lahan yang terbakar berada sangat dekat dengan rumah warga. Atas kejadian ini, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mencari penyebab kebakaran lahan. Termasuk mencari tahu apakah kebakaran lahan ada unsur kesengajaan dari masyarakat atau tidak. Yang kami dapatkan dari pemilik salah satu pemilik lahan bahwa ada masyarakat yang biasa mengambil rumput untuk ternak dan kebiasaan masyarakat sambil merokok. Nah, ini informasi awal seperti itu, namun masih kami dalami apakah memang betul ataukah ada unsur mungkin kesengajaan membakar sampah atau membakar yang lainnya. Titik api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Gorontalo dan Bone Bolango diterjunkan ke lokasi kebakaran. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo. Usai jeda kita akan lihat sebuah kisah dari sebuah desa di Wonosobo, Jawa Tengah yang mengolah sampah untuk dijadikan pupuk organik yang bisa digunakan petani dengan harga yang terjangkau. Jadi tetaplah bersama kami dengan informasi lengkapnya. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go.
sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nggak enak? Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Warga etnis Tionghoa di kota Medan, Sumatera Utara ini merayakan Festival Hantu Lapar atau The Hungry Ghost Festival di Vihara Gunung Timur Medan. Jadi tradisi ini merupakan ritual memberi makan arwah nenek moyang dan juga leluhur pada bulan ke-7 pada penanggalan Tionghoa. Gelaran Festival Hantu Lapar atau The Hungry Ghost Festival atau Cioko digelar di Wihara Gunung Timur, Medan, Sumatera Utara. Acara dimulai dengan membakar kertas uang berwarna kuning. Kertas uang dibakar bersama beraneka ragam makanan yang disiapkan mulai dari kue-kue, manisan, minuman, hingga buah-buahan. Ada juga aneka replika barang-barang, serta rumah dari kertas disiapkan untuk roh para leluhur. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, pada bulan ke-7 penanggalan Tionghoa, jiwa seseorang yang telah meninggal akan datang ke bumi. Untuk menghormati jiwa mereka, anak cucu dan kerabat mengadakan festival dan sembahyang. Kegiatan itu merayakan buat leluhur kita gitu, sama anak yang keguguran kita, jadi kita ibaratnya berdoa buat dia gitu. Ini apa sih namanya kegiatannya? Kegiatan Cioko Poto. Artinya apa? Artinya itu memang buat sembahyang buat khusus buat leluhur gitu loh. Kan namanya bulan 7 itu bulan arwah kan, jadi kita harus sembahyang dari tanggal 1 Cina sampai tanggal 30 ini. Festival Hantu Lapar atau The Hungry Ghost Festival digelar setiap tanggal 15 bulan ke-7 sesuai penanggalan Tionghoa.
Bulan ke-7 dalam kalender Tionghoa dikenal juga sebagai bulan arwah. Pada bulan ini, masyarakat Tionghoa percaya bahwa pintu alam baka terbuka dan arwah orang yang telah berpulang dapat berkelana di dunia manusia selama 1 bulan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sebuah desa di Wonosobo, Jawa Tengah mengolah sampah untuk dijadikan pupuk organik yang bisa digunakan petani dengan harga terjangkau. Jadi pengolahan sampah ini membuat lingkungan menjadi bersih dan bisa membantu perekonomian warga sekitar. Satu persatu sampah yang sudah terkumpul di tempat pembuangan dipilah sesuai dengan jenisnya untuk kemudian diolah. Hal ini rutin dilakukan warga desa Talun Nombo, Kecamatan Sapuran, Wonosobo dalam mengelola sampah. Semenjak adanya pengolahan sampah secara mandiri, semua sampah dibuang di tempat tersebut. Selanjutnya, sampah organik dijadikan pupuk yang bisa dimanfaatkan oleh petani setempat. Menurut Kepala Desa Talun Nombo, Badarudin, selain pupuk, sampah botol dan kardus dijual kembali di tempat rongsok. Sedangkan sisa residu dimusnahkan sehingga tidak ada penumpukan sampah. Pengelolaan sampah di TPS 3R ini yang organik kita buat pakan magot dan juga menjadi pupuk olahan di lahan pertanian nantinya, dan juga sampah plastik, residu, sebagian yang bisa kita jual di tempat rongsok, dan juga yang residu kita musnahkan untuk menghindari penumpukan di area TPS 3R ini. Petani yang ingin memanfaatkan pupuk organik bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau, sehingga bisa menekan biaya produksi pertanian. Untuk tanam padi, tanam palawija, tanam cabai, itu semua palawija, Pak. Tanaman pertanian? Ya. Untuk kualitasnya gimana, Pak? Bagus, lebih bagus dari kandang stabil standar. Untuk harganya gimana, Pak? Ya, lebih murah daripada pupuk kandang, daripada CM. Dengan adanya pengolahan sampah tersebut, selain membuat lingkungan menjadi bersih, juga bisa mendapatkan tambahan keuntungan dari penjualan pupuk maupun barang rongsok. Agung Boyaji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Sweater ikonik dengan gambar domba hitam di tengah domba putih yang dikenakan mendiang Putri Diana akan dilelang. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya saat lagi. Bisa jeda untuk Anda. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Di cerita saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam, sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu.
Stargazer X. Unleash the X in you. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Lebih dari 30 tahun, Thermorex menjaga si kecil ketika demam dan menjadi andalan ibu Indonesia. Menjaga kualitas, aman diminum sesuai dosis anjuran. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Hey, ada madu teje sase, madu teje sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teje saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Sweater ikonik dengan gambar domba hitam di tengah domba putih yang dikenakan mendiang Putri Diana akan dilelang. Sweater atau pakaian hangat milik Putri Diana selama ini dipajang di toko milik perusahaan balai lelang yang kerap memiliki benda seni dan juga lainnya. Hingga 14 September 2023. Selanjutnya, saudara, semakin banyak warga yang melarikan diri dari wilayah konflik di Sudan menyeberang ke perbatasan di Sudan Selatan. Namun mereka tetap harus bertahan hidup di tempat baru dengan keterbatasan infrastruktur dan layanan publik. Arus warga Sudan yang menyeberang ke perbatasan Sudan Selatan untuk menghindari konflik semakin hari semakin banyak. Para pengungsi ini ditempatkan di sebuah mes dan tenda-tenda pengungsian. Aziza Harba dan anak-anaknya adalah salah satu keluarga yang terpaksa melarikan diri ke perbatasan. Sebelumnya, ia sekeluarga harus bersembunyi di bawah tempat tidur setiap kali ada tembakan artileri. Aksi mogok kerja besar-besaran terjadi di Khartoum selama pertempuran berkecamuk, membuat warga juga sulit bertahan hidup di tengah krisis. Hingga akhirnya, Aziza dan suaminya serta 8 anaknya menggunakan uang tabungan mereka untuk melakukan perjalanan ke Sudan Selatan. الحرب والله أثر معنا تأثير شديد الحرب، يعني الحرب حتى أنا الحاجات دي بتجي طايرة من فوق لبيتي، عندي كمان الرصاصات دي طبعا نازلة في البيت في الحوش، يعني حرب يعني سبحان الله أنا من قمت ما شفت حرب زي كده يعني خطير شديد والله في المحل، عشان كده اتعسرت وخايف للأطفال عشان كده هو طلعنا، وفي ناس ماتوا، في ناس اتقطعت، الدانات دي قطعتهم، ناس ماتوا عشان كده خفت لأولادي خميت أولادي وزوجي خمينا طلعنا.
Para pengungsi ini pun dibantu oleh PBB dengan mengangkut warga Sudan di perbatasan ke pusat transit yang didirikan bersama kelompok kemanusiaan lainnya. Di mes dan tenda pengungsian ini ada sekitar 8.500 pengungsi yang ditampung. Para pengungsi ini diberi bantuan berupa kebutuhan pokok seperti makanan, air, selimut, tikar, hingga obat-obatan. Meski demikian, mereka kini harus berjuang hidup karena keterbatasan infrastruktur dan layanan publik serta kesehatan. Kondisi memburuk karena tempat pengungsian sudah kelebihan kapasitas. Belum lagi musim hujan yang melanda memperburuk kondisi dan berpotensi banyak pengungsi yang sakit. The main challenges that we are having here is overcrowding because we are receiving on average about 1,200 individuals per day, and the onward movement is a bit slow compared to the number which is coming in. Actually, on average right now we are just onward movement is 350 individuals per day compared to 1,200. This brings already overcrowding. We also have challenges in health services. The health services we're providing here is basically primary health care. We expect to do referral to the Rank Hospital, which is the main hospital here, but Rank Hospital have a lot of challenges in terms of medical personnel, in terms of medicines, in fact even infrastructure itself. Hingga saat ini, sejak krisis melanda Sudan Selatan telah menampung lebih dari 300.000 pengungsi dan pencari suaka dari Sudan. Musim panen rebung segar telah dimulai di distrik Nanchuan, Chongqing, Tiongkok. Setiap tahun Tiongkok menghasilkan 30.000 ton rebung dan menjadi sandaran penghidupan bagi 50.000 para petani. Distrik Nanchuan, Chongqing, Tiongkok mulai disibukkan dengan panen rebung segar. Para petani mengenakan topi dan membawa keranjang bambu di punggung mereka untuk memetik rebung. Hutan bambu mencakup area seluas 1 hektar di Gunung Qinfo. Volume produksi tahunan rebung di Tiongkok mencapai 30.000 ton. Industri yang berhubungan dengan bambu di negara ini menghasilkan 500 juta yuan atau sekitar 1 triliun 46 miliar rupiah setiap tahun dan memberi manfaat bagi 50.000 petani. Desa Wangshang di Kabupaten Tongji, Provinsi Guizhou, para petani sibuk mengupas rebung. Kabupaten Tongji dikenal sebagai kampung halaman bambu persegi. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tongji mengembangkan industri bambu persegi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terdapat 66.667 hektar hutan bambu persegi di Kabupaten Tongji. Industri yang berhubungan dengan bambu telah menjadi penambah pendapatan bagi penduduk setempat. Rebung merupakan salah satu bahan makanan khas Tiongkok. Kita jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Salah satunya soal 4 orang perampok menyatroni sebuah minimarket di kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan para pelaku mengancam karyawan minimarket itu dengan senjata api dan senjata tajam. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah micin yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Cita rasa Italia sebenarnya Buffalo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Buffalo. Di
Nippon Spotless Plus. Dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan, tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lidu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Cita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Empat orang perampok menyatroni sebuah minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bahkan, para pelaku mengancam karyawan minimarket dengan senjata api dan senjata tajam. Aksi perampokan di sebuah minimarket Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, terekam kamera CCTV. Keempat pelaku masuk dan langsung menodong para karyawan yang sedang bersiap menutup toko dengan senjata tajam dan juga senjata api. Perampok berhasil menggasak uang hasil penjualan sekitar 40 juta rupiah. Kasusnya kini ditangani Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Karyawan melakukan penutupan toko, ya. Kita ada 4 orang yang akhirnya masuk ke dalam toko tersebut pada saat rolling door mau ditutup dengan mengancam kepada karyawan Alfamart tersebut dan mengambil uang ya yang kurang lebih 40 juta. Kalau yang satu ini, saudara, ada pedagang mie pangsit menjadi korban penjamretan
di tempatnya berjualan di Jalan Timah Putih, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang memakai helm ojek online ini merampas ponsel dari tangan korban saat sedang menonton YouTube. Penjamretan terjadi pagi hari saat sedang hujan. Korban tidak menyadari kehadiran pelaku yang datang dari arah belakang dan langsung merampas ponsel dari tangannya. Anak korban dan sejumlah orang yang berada di lokasi sempat mengejar pelaku. Namun pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor. Udah buka jualan, cuman ya jam-jam pagi kan nggak gitu banyak orang. Saat pas handphone itu diambil, ibu sedang apa? Sedang nyoto-nyoto. Jadi nggak gitulah. Jadi langsung diambil dia loh, bawa pergi. Usai sudah Saudara Sapa Indonesia Siang hari ini, jangan lupa saya akan terus mengingatkan kepada Anda saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Selain itu, saya juga mengingatkan kepada Anda pemilu akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Muhammad Syareza, beserta teman-teman dari tim Sapa Indonesia Siang, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.